paling enggak itu 2 minggu sekali. Pertanyaannya bagus banget ya. Adalah tenaga medis. Ya. Ketakutan, kekhawatiran seperti itu. Capek. Aku tuh paling suka ke pelosok. Halo sahabat Jaskar, kembali lagi di akun YouTube saya Jaskar Project. Nah, kali ini dengan nuansa yang berbeda. Ini studio Jaskar baru nih. Baru jadi gimana? Udah keren kan semuanya? Keren kan? Keren banget. Ya. Nah, kali ini Jaskar Project kedatangan tamu yaitu Kak Ayu, Ketua Gigi Beli Sehat ya. Iya. GBS Gigi Beli Sehat. Nah, kita langsung aja nih yuk. Selama corona ini apa sih kegiatan komunitasnya? Selama corona itu masih vakum. Tapi untuk pemberian donasi, kemarin sempat pemberian donasi ke tenaga medis yang menjaga RS rujukan untuk pasien COVID di RSPTN. Kita ngasih donasi berupa face shield sama masker kayak gitu. Itu kegiatan selama corona nih? Iya. Ya, sebelum corona gitu kan? Sebelum corona banyak banget kegiatannya. Jadi kan kalau misalnya teman-teman belum tahu nih Gigi Bali Sehat itu apa. Jadi Gigi Bali Sehat itu adalah komunitas Gigi Bali Sehat. Jadi di sana ada visi misinya tentunya. Jadi Gigi Bali Sehat itu kita jargonnya itu adalah hashtag satu sikat gigi untuk satu orang. Sangat berarti gitu. Jadi kegiatannya ada menjadi bank sikat gigi. Jadi kita komunitas Gigi Bali Sehat menghimpun semua teman-teman yang ingin berdonasi untuk mendonasikan sikat gigi, sabun, pasta gigi ke Gigi Bali Sehat. Gigi Bali Sehat menjadi wadahnya untuk menerima, dan nantinya kita yang akan menyalurkan ke adik-adik kita yang mungkin tidak bisa membeli sikat gigi atau tidak punya sikat gigi seperti itu. Berarti setiap kegiatan Gigi Beli Sehat ini membagikan sikat gigi jadinya kasarnya seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah pernah diberi, kita tunggu waktunya lagi untuk memberi lagi. Jadi ada untuk rentang waktunya kapan lagi untuk kita kasih kayak gitu. Nah, ini menarik juga ini. Kenapa kamu kepikiran membuat komunitas ini dan kegiatan seperti ini, dan apa sih mendasari kamu membagikan sikat gigi juga gitu? Kalau dilihat flashback gitu ya ke belakang kita melihat kenapa awalnya terbentuknya Gigi Bali Sehat. Jadi waktu itu pertama kali aku sudah tergabung di komunitas anak alam dulunya, cuma waktu kuliah vakum, kemudian ada suatu ketika momen bertemu lagi sama founder komunitas anak alam, Beli Pande, pasti kenal juga ya. Kemudian dari sana beliau mengajak aku tuh untuk ikut mengajar di komunitas Bali Baca Buku, BBB. Nah, pada waktu itu diminta untuk mengedukasi anak-anak di pelosok tempat kelas belajar seperti itu. Nah, pada saat mengedukasi, nggak sengaja bertanya gitu, siapa yang punya sikat gigi gitu. Semua pada diam. Ini nggak ngerti maksudnya bahasa Indonesia, mungkin pelosok kan mungkin lebih kental dengan bahasa Bali gitu Bali, ya. Nah, bahasa daerah gitu. Terus saya ganti nyana nih sing lah sikat gigi gitu. Semua juga diam, nggak ada yang ngangkat tangan, nggak ada ngacungin jempol gitu, nggak ada. Jadi dari sana akhirnya berpikir, kenapa enggak kita jadi wadah untuk menghimpun siapa-siapa teman-teman, kakak-kakak di luar sana yang baik hatinya untuk berdonasi, kemudian kita salurkan ke adik-adik tersebut kayak gitu. Gitu. Awalnya sih dari sana, dan akhirnya berkembang, akhirnya menghimpun teman-teman yang suka rela untuk ikut bantu
edukasi, membagikan donasi kayak gitu. Nah ini kan menarik, ini kan Gigi Bali Sehat gitu. Mm-mm. Apakah semua anggotanya dokter gigi gitu? Oke. Semua anggotanya itu dari beragam profesi, bukan Ya. hanya dokter gigi aja gitu. Jadi dari komunitas Gigi Bali Sehat itu ada yang dokter gigi tentunya, kemudian dokter umum, kemudian perawat, bidan, terus juga dari pariwisata, dari ekonomi, dari berbagai kalangan sebenarnya. Hanya saja mereka itu punya komitmen dan concern untuk bantu kita mengedukasi kesehatan sejak dini seperti itu. Berarti pukul rata semuanya ya? Pukul rata anggotanya, apa ada kriteria khusus? Oh enggak ada kriteria khusus. Tapi kalau misalnya siapapun yang ingin masuk ke Gigi Bali Sehat, pasti dia concern ke kesehatan gitu Kesehatan. biasanya. Dan kebanyakan orang-orang kesehatan. Ya sementara ini banyak kan orang-orang kesehatan. Ada nggak di luar dari itu? Ada tadi kan tak bilang Salah juga satu. kan dari pariwisata juga ada, terus dari ekonomi juga ada, banyak. Siap. Bagus. Nah, kita juga yuk awal mulai nih. Ada nggak kesan susah atau gimana tuh awal mulai? Ada. Jadi awal-awal mulai itu karena kita nggak apa ya namanya ya, bener-bener awal banget itu kita mencari donasi yang masih belum apa ya namanya ya, tergaung ya, sama orang lain gitu ya. Jadinya orang-orang terdekat lah yang kita tanyai gitu ya. Ada kegiatan ini mau bantu juga nggak gitu. Jadi ada kenalan dosenku, habis itu dokter-dokter kenalan kayak gitu. Nah, maksudnya ini kan Gigi Bali Sehat kan acaranya rutin atau gimana? Kalau dulu nih sebelum corona nih rutin atau gimana? Sekarang Sabtu atau apakah hari apa tuh? Kalau dulu sebelum corona itu rutin. Rutin paling enggak itu 2 minggu sekali kita bersama-sama Bali baca buku ke kelas Bali baca buku. Kemudian berjalannya waktu ada beberapa kegiatan dari kampus, kemudian dari komunitas lain, undangan tuh ya. jadi berkolaborasi gitu, jadi ya makin banyak kegiatannya. Gitu. Nah, sekarang kan corona nih, terus Bali kan kalian kan nggak bisa kembali ke desa-desa melihat anak didik kalian. Nah, kalian selama ini melihat perkembangannya dia nih. Apakah udah rajin sih Kak Gigi atau gimana gitu? Pertanyaannya bagus banget ya. Pertanyaannya bagus banget. Jadi sempat kan juga, tentunya kan karena kita nggak bisa turun, jadi nggak bisa langsung ngelihat gimana sih perkembangan adik-adik binaan kita gitu, adik-adik di tempat kita ngajar edukasi sebelumnya. Kemudian dari Gigi Bali Sehat karena masih belum bisa turun, terus dari Bali baca buku menyempatkan untuk turun dan sudah bisa turun dengan protokol kesehatan tentunya kan dari mereka. Kita meminta bantuan mereka untuk ini cross check adik-adik gitu, bertanya ke mereka gimana adik-adiknya, masih inget nggak cara cuci tangan, masih inget nggak cara sikat gigi kayak gitu. Nah ini keren nih, ketika Bali baca buku sudah kembali eksis tampil lagi ke desa, kenapa Gigi Bali Sehat belum berani? Oke. Ini salah satu pertanyaan yang sedikit menukik juga. Jadi suatu pertimbangannya itu adalah yang pertama, banyak dari anggota atau volunteer dari Gigi Bali Sehat itu adalah tenaga medis. Yang tentunya kita pastinya berhubungan langsung dengan pasien-pasien yang kita nggak tahu itu apakah memang terjangkit atau enggak. Nah, kemudian memang juga ada mahasiswa atau profesi lain, tetapi punya kesibukan masing-masing juga gitu loh. Jadi yang mungkin benar-benar aktif itu adalah rata-rata orang-orang yang berkaitan dengan medis yang sering ke rumah sakit lah, praktek lah, dan lain sebagainya gitu. Nah, kita sendiri berpikir masih belum siap untuk, takutnya kita sehat tetapi kita menjadi carrier, jadi pembawa untuk adik-adik di pelosok kayak gitu. Masih ada ketakutan, kekhawatiran seperti itu gitu.